Allahu 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 Allah Allahu Allahu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di pesantren kita ini, yaitu pesantren Islam Alisat Tengaran 6, yang kita berkumpul untuk menjalankan salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah salat Idul Adha yang akan kita lakukan secara berjamaah. Dan di sini kita telah kedatangan seorang tamu yang insyaallah beliau ini akan menjadi imam dan juga khotib dalam acara salat Idul Adha di pesantren Islam Alisat Tengaran 6 Bondowoso. Dan beliau adalah Ustadz Muhson Safaruddin LC.MHI, dan beliau adalah dosen daripada Jamiah STDI di Jember. Beliau adalah dosen daripada Universitas STDI yang ada di Jember. Nah, insyaallah sholat juga akan dimulai. Para jamaah sekalian juga mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan sholat. Jadi silakan untuk berdiri masing-masing untuk melaksanakan sholat berjamaah. Atas taufik yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang mulia ini kita bisa berjumpa di musim ibadah yang sangat agung ini. Asyru Dzulhijjah, 10 awal, tanggal 10 awal bulan Dzulhijjah adalah momentum atau saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan beragam amal ibadah kepada umat Islam. Amal ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih agung, lebih mulia, sampai pun dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Seperti Idul Fitri yang didahului oleh musim ibadah dengan berpuasa sebulan penuh, maka Idul Adha juga didahului oleh beragam jenis ibadah yang tak kalah agungnya, yakni rangkaian 10 hari terakhir, 10 hari teragung dalam setahun. Jemaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang besar ini akan semakin menambah maknanya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kita yang diberikan taufik untuk melaksanakannya. Dan tidak hanya diberikan taufik untuk melaksanakannya, namun juga ibadah-ibadah tersebut diterima oleh Allah SWT. Oleh karena itu dahulu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in terbiasa di kalangan mereka untuk saling memberikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal dari kita sekalian. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, imam kita, teladan kita,
yang dengan syariatnya telah membawa siapa saja yang berpegang teguh dengannya menuju satu keabadian, kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Keyakinan ini harus kita tanamkan, karena pencapaian prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidaklah diukur dengan kuantitas sebuah ibadah, akan tetapi diukur dengan kualitas ibadah tersebut. Maka di antara faktor terpenting yang perlu kita perhatikan di samping ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sudahkah ibadah yang kita lakukan memenuhi standar tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara bin Azib menceritakan salah seorang di antara paman beliau radhiyallahu taala anhu menyembelih hewan kurbannya sebelum Id. Lalu ia mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syatuka syatulahmin." Sembelihanmu itu adalah sembelihan biasa. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Sembelihan tersebut yang dilakukan oleh salah seorang paman dari Al-Bara bin Azib tidak memiliki nilai kurban, karena dijalankan tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya dalam perkara ibadah hendaknya kita menjadi muttabi, pengikut setia apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Galilah ilmu yang beliau wariskan, cukupkan diri dengan warisan itu. Dalam ibadah jangan ada kreasi, jangan ada inovasi, dan jangan ada spekulasi. Di antara pelajaran penting yang bisa kita petik dari syariat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah totalitas dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama diberikan oleh baginda Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Ismail alaihissalam. Kisah tentang keluarga ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di surat As-Saffat. Allah mengisahkan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika Ismail telah mencapai usia yang sanggup untuk membantu sang ayah, usia itu diasumsikan remaja, Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab dengan tegas, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Nabi Ibrahim dalam ayat yang mulia ini lebih mementingkan cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada putranya. Dan Nabi Ismail alaihissalam mendahulukan perintah Allah di atas keselamatan jiwanya. Sungguh sebuah totalitas dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati perintahnya. Ismail adalah anak sematawayang kala itu. Sebelum lahirnya Ishak alaihissalam,
Nabi Ismail lahir setelah penantian panjang dari ayahnya yang lebih kurang disebutkan di dalam kitab ya di dalam kitab Taurat ya, disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menanti selama 86 tahun. Satu penantian yang panjang. Ditambah lagi perintah itu turun ketika Nabi Ismail telah mencapai usia yang remaja. Satu usia yang sangat ideal, dinanti-nantikan. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam kala itu sudah berusia senja, bahasa kita, sudah tua. Ditambah lagi beliau diperintahkan untuk menyembelih sang putra Ismail alaihissalam dengan tangannya sendiri. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalaulah perintah itu ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tentu itu kan lebih ringan karena beliau sudah berusia tua. Dan kalaulah perintah itu tidak dengan cara menyembelih, tapi dikirimlah Ismail untuk mengikuti peperangan atau jihad di jalan Allah lalu gugur, mungkin itu akan lebih ringan. Tetapi bayangkan, diperintahkan untuk menyembelih sang putra dengan tangannya sendiri di saat penantian yang begitu panjang. Ada peluang sebenarnya untuk regenerasi, dia lebih dulu meninggal, tapi tidak ada kata menolak perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun mendahulukan cintanya kepada Allah, dan Nabi Ismail alaihissalam mendahulukan perintah Allah di atas keselamatan jiwanya. Inilah bentuk ujian yang luar biasa, sehingga Allah tegaskan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah ujian yang sangat nyata. Tanpa ragu, keduanya memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran pertama, totalitas penghambaan kepada Allah di atas segala-galanya. Pelajaran kedua, kemarin kita dianjurkan untuk berpuasa, yang kita sebut dengan puasa Arafah. Hari ini kita dilarang berpuasa. Kemarin kita mencari pahala dengan berpuasa. Hari ini justru kita berdosa untuk berpuasa. Kenapa demikian? Jawabannya, itu adalah ketentuan Allah. Ini ujian totalitas dalam menghamba kepada Allah. Dan seorang muslim baik akan mengatakan sami'na wa ata'na. Pelajaran ketiga, pelajaran yang datang dari istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Hajar alaihissalam. Ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di tanah yang gersang, tanpa ada sanak famili yang menemani, sempat ada kekhawatiran di dalam dirinya. Tapi akhirnya Hajar bertanya kepada suaminya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, apakah Allah memerintahkanmu dengan hal ini? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, iya wahai istri. Maka dengan penuh keyakinan Hajar mengatakan, kalau demikian pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Sungguh sebuah totalitas dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ketiga hal di atas, maka kita mengambil pelajaran bahwa jika suatu kebenaran sampai kepada kita, baik berupa ayat Al-Quran, hadis sahih dari Nabi SAW, hendaknya segera kita terima kebenaran itu, lalu mempercayainya jika berupa kabar, dan mentaatinya berupa perintah atau larangan. Kita juga harus meyakini bahwa kebahagiaan dan keselamatan kita terletak pada totalitas dalam menerima dan menepati kebenaran tersebut. Satu ungkapan yang sangat indah dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, innama
tamamul ubudiyah huwa bitakmili maqami al-dhulli wal inqiyad wa akmalul khalqi ubudiyatahu akmaluhum dhullan lillahi wa qiyadan wa ta'ah. Kata beliau, sungguh kesempurnaan penghambaan itu bisa diwujudkan dengan kesempurnaan rasa penghinaan kita di hadapan Allah dan kepasrahan kita tunduk di atas perintah Allah SWT. Dan sesempurna-sempurnanya seorang hamba atau makhluk dalam hal ibadahnya adalah kesempurnaan mereka dalam penghinaannya kepada Allah, merasa diri hina di hadapan Allah dan berpasrah diri di hadapan Allah. Para hadirin, itulah yang diteladani oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Banyak sahabat yang pada awalnya hobi minum khamr, minuman keras, karena dibolehkan di awal-awal dakwah baginda Rasul atau di awal risalah. Tapi begitu turun ayat pengharaman tentang khamr dan beritanya sampai kepada mereka, dengan serta mereka memecahkan bejana-bejana yang berisi minuman keras. Pun demikian terjadi kepada para sahabiat, ya, sahabat-sahabat wanita, di mana perintah untuk berhijab menggunakan cadar itu turun di sore hari. Lalu di subuh harinya para sahabiat itu telah mengenakan cadar-cadar, sehingga disebutkan dalam riwayat bahwa seolah-olah kepala mereka seperti ada burung gagak karena mereka memakai hijab dan cadar yang hitam. Para sahabat juga melaksanakan perintah pergantian kiblat. Baitul Maqdis yang berada di Yerusalem, yang terletak di sebelah utara kota Madinah, menuju Ka'bah di Mekah yang terletak di sebelah selatan mereka. Mereka tidak perlu menunggu sholat yang kedua atau esok harinya. Saat mendengar perintah tersebut, di tengah-tengah sholat asar di Bani Salimah, ya, para sahabat segera merubah posisi kiblat mereka menuju ke arah selatan, yaitu Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian masjid ini dikenal sebagai Masjid Qiblatain dan statusnya masih ada sampai saat ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau mengatakan, tidaklah aku menulis suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku telah mengamalkannya. Sementara Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, tidaklah aku mendengar suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku sudah pernah mengamalkannya, meskipun hanya satu kali. Subhanallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu madza sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur